Sebenarnya kelemahan Brasil itu apa kira-kira? Nah, nanti saya akan sampaikan beberapa pendapat. Nah, silahkan Anda menilai apakah itu adalah sebuah kelemahan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan Brasil akan menjalani pertandingan perempat final bertemu dengan Kroasia nanti malam. Ini sebuah partai di mana Brasil diunggulkan untuk bisa melaju ke semifinal. Bahkan Brasil tidak hanya diunggulkan untuk bisa mengalahkan Kroasia, tapi dia juga menjadi unggulan untuk juara Piala Dunia 2022. Jadi dari berbagai bursa, apakah itu bursa taruhan ataukah dari hitung-hitungan lembaga analisis dan data, Brasil berada di posisi puncak sebagai tim yang diramal bakal menjadi juara Piala Dunia 2022. Kita mulai dari Opta Analis. Nah, Opta Analis ini mengunggulkan Brasil sebagai juara dengan persentase 28%, diikuti oleh Argentina 16%, kemudian diikuti oleh Prancis 14%, dan diikuti oleh Inggris 13%. Nah, ini dari Opta. Nah, Soccer Power Index yang saya ambil dari 50-30X itu juga mengunggulkan Brasil sebagai juara dengan persentase 33%. Diikuti kemudian Portugal 14%, Inggris 14%, dan kemudian baru Argentina 13%. Jadi Brasil ini menjadi tim yang diunggulkan untuk menjadi juara. Nah, bagaimana dengan laga melawan Kroasia nanti malam? Brasil juga diunggulkan di sini. Kalau kita melihat dari Opta Analis, persentasenya cukup tinggi, sangat tinggi, bahkan sangat dominan. 78% Brasil diramal kemungkinan akan bisa mengalahkan Kroasia yang hanya mendapatkan persentase 21,9%. Nah, kalau kita melihat dari Soccer Power Index juga sama. Persentasenya 77% untuk Brasil dan 23% untuk Kroasia. Jadi terlihat di situ bahwa Brasil lebih diunggulkan sebagai tidak hanya mengalahkan Kroasia tapi sebagai juara Piala Dunia di 2022. Nah, sekarang kita melihat sudah cukup banyak yang membahas kehebatan Brasil itu apa, kelebihan Brasil sehingga mereka layak menjadi juara itu apa. Nah, kita mari akan bahas sekarang. Saya lebih memilih untuk membahas sebenarnya kelemahan Brasil itu apa kira-kira. Nah, nanti saya akan sampaikan beberapa pendapat. Nah, silahkan Anda menilai apakah itu adalah sebuah kelemahan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum membahas tentang kelemahan Brasil, kita melihat keunggulannya lebih dulu. Keunggulan Brasil, kelebihan Brasil, kehebatan Brasil itu apa? Jadi gini, Brasil setelah era Ronaldo, Luis Nazario itu sudah kehilangan striker hebat. Ada memang Adriano, tapi Adriano kemudian mendapatkan masalah atau persoalan mental. Nah, dalam periode itu Brasil selalu berusaha untuk mencari striker yang sekiranya bisa menggantikan kehebatan dari Ronaldo atau R9. Dan mereka belum juga menemukan sosok sebagai pengganti Ronaldo. Misalnya mereka sudah ketemu nama-nama seperti Pato, Fred, Hulk, kemudian Julio Baptista, Luis Fabiano. Tapi sampai saat itu mereka belum pernah bisa menemukan pengganti dari Ronaldo atau R9 itu. Nah, saat ini Brasil memiliki kehebatan terutama dari sisi lini serang mereka. Jadi mereka itu kebanjiran flamboyan attacker. Jadi kebanjiran pemain penyerang dengan kapabilitas menyerang yang flamboyan, yang hebat, yang bakatnya dahsyat, yang skillnya luar biasa. Jadi sudah sangat banyak dimiliki oleh Brasil. Mari kita sebut. Pertama Neymar, kemudian Richarlison. Nggak ada yang meragukan dua nama ini ya. Kemudian kita melihat juga masih ada Rafinha. Kemudian masih ada Vinicius Junior. Ada pula Rodrigo. Ada juga Anthony yang bermain di Manchester United. Dan jangan lupa juga ada Martinelli yang bermain di Arsenal. Bayangkan itu adalah deretan pemain penyerang bintang yang dimiliki Brasil. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu kelemahan dari Brasil. Ya, kita tahu deretan penyerang hebat itu kemudian memberikan Brasil 3 kemenangan dan 1 kekalahan dari Kamerun dari 4 pertandingan yang sudah dijalani di Piala Dunia 2022 ini dengan mencetak 7 gol termasuk 4 ke gawang Korea.
Nah, kelemahan pertama yang banyak disebut orang tentang Brasil ini adalah fullback mereka. Jadi fullback mereka. Penjelasannya seperti ini. Brasil biasanya secara tradisional dia memiliki fullback yang world class, kelas dunia. Dan biasanya secara tradisional fullbacknya Brasil ini adalah pemain yang memiliki kemampuan box to box. Jadi dari kotak penalti sendiri bertahan dan kotak penalti lawan menyerang. Itu secara tradisional mereka selalu punya seperti itu. Mari kita sebut nama seperti Roberto Carlos di kiri ya, kemudian Marcelo di kiri. Nah, kemudian di kanan mereka punya Cafu. Nah, ada juga Alves misalnya. Alves pada masa jayanya. Alves sekarang masih dipanggil di usia 39 tetapi sudah melewati masa kejayaan. Alves pada masa jayanya sebagai bek kanan, wow, itu sudah dahsyat sekali seperti halnya Cafu, Roberto Carlos atau Marcelo. Tetapi sekarang pelatih Brasil atau Tite ini belum bisa menemukan komposisi paten, komposisi terbaik di posisi fullback kanan ataupun kiri. Kita melihat selama pertandingan di Piala Dunia 2022 ini, setiap pertandingan komposisinya selalu berbeda. Yang pertama ketika melawan Serbia menang 2-0, di situ ada Alexandro di kiri, ada Danilo di kanan. Kemudian melawan Swiss, Alexandro di kiri, ada Eder Militao di kanan. Nah, kemudian melawan Kamerun, pemain cadangan yang dipasang ada Alves dan kemudian ada Alex Telles. Telles kemudian cedera sehingga tidak bisa meneruskan pertandingan di Piala Dunia. Nah, ketika bertemu dengan Korea, kita melihat Danilo dipasang di kiri, kemudian Eder Militao dipasang di kanan. Dan uniknya, ini keduanya bukan berada dalam posisi asli mereka. Danilo ini lebih sering bermain sebagai bek kanan, kemudian Militao juga lebih sering sebagai center back. Nah, kita melihat kenapa Militao dipasang di kanan, kenapa Danilo dipasang ke kiri. Analisanya adalah untuk lebih memberikan dukungan atau support kepada duet center back mereka yang sudah berumur. Kita tahu Thiago Silva sudah 38. Nah, jadi cenderung lambat. Nah, kalau adu sprint gimana dengan striker lawan yang punya speed misalnya. Kemudian Marquinhos juga. Tapi hanya memang kelebihannya adalah keduanya ini sudah saling mengenal ketika bermain di PSG ya. Nah, kelebihan lainnya adalah Brasil juga punya gelandang bertahan yang cukup tangguh, yaitu Casemiro, sehingga kelemahan dari sisi fullback kanan atau kiri ini lebih bisa ditutup. Dan kalau dibilang kelemahan juga silahkan nanti Anda menilai ya. Secara statistik juga Brasil selama diasuh oleh Tite, kita melihat bahwa Tite ini sudah 6 tahun bersama Brasil ya. Mereka sepanjang 6 tahun itu hanya kebobolan 29 gol dan hanya kalah 6 kali. Dan 4 dari 6 kekalahan itu pun skornya tipis, 0-1. Jadi kalau dibilang lini belakang Brasil ini lemah, fullback kanan kirinya lemah, ini juga ternyata faktanya menunjukkan bahwa lini bertahan Brasil ini kuat gitu, tangguh gitu. Nah, silakan Anda menilai. Cuma memang ada pandangan bahwa di antara skuad yang dimiliki oleh Brasil di Piala Dunia 2022 ini, mereka yang tidak berada dalam situasi world class atau kelas dunia itu tadi adalah posisi fullback kanan dan kiri. Nah, sisanya itu semuanya adalah level dunia ya, sejak dari di belakang dari posisi Alisson Becker ataupun Ederson, kita melihat juga di situ adalah kiper-kiper yang paten. Kemudian di posisi back tengah tadi sudah saya sebut Thiago Silva, Marquinhos, kemudian ada juga Eder Militao, ada Bremer di situ. Nah, di gelandang bertahan juga kita melihat ada Casemiro. Nah, di gelandang serangnya ada Paqueta, kemudian ada Neymar. Di sayap apalagi ini mereka punya kelebihan yang dahsyat sekali. Pilihannya sudah banyak sekali seperti saya sebut di depan tadi. Nah, kalau kita melihat ya di partai dibilang kelemahan juga, kita melihat di partai melawan Serbia. Sebenarnya Serbia juga punya kualitas penyerang yang luar biasa ya. Ada Milinkovic Savic, kemudian mereka punya Dusan Vlahovic, Mitrovic, mereka juga punya Dusan Tadic, mereka juga punya, tapi mereka tidak bisa menciptakan satu pun shoot on goal ke gawang Brasil. Nah, silakan Anda menilai apakah betul apa yang banyak disebut oleh orang bahwa fullback kanan dan kiri Brasil ini adalah sebuah kelemahan. Tapi kita melihat bahwa
pelatih Tite ini adalah pelatih yang memiliki ciri khas sebagai pelatih yang suka menjaga keseimbangan. Jadi dia nggak heavy dalam menyerang, tapi dia ingin komposisi timnya itu lebih seimbang. Itulah yang menjelaskan kenapa misalnya Militao yang dipasang, Danilo yang dipasang, karena memang mereka lebih cenderung dimanfaatkan untuk membantu center back mereka. Jadi bukan pada situasi mereka harus membantu menyerang atau box to box full back itu tadi. Karena apa? Karena toh Brasil sudah punya Rafinha di situ di kanan, di kiri mereka juga sudah punya Vinicius Junior. Nah, kelemahan kedua ini adalah pada sisi set piece. Ini saya mengutip dari Michael Cox yang mengarang buku Zonal Marking. Jadi dia menyebut bahwa kelemahan utama Brasil adalah dari sisi set piece. Jadi Michael Cox mengurai pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani Brasil di mana mereka gugur di Piala Dunia. Nah, kita mulai dari 98 ya, misalnya 98 di situ Zinedine Zidane membuat 2 gol dari sundulan lewat tendangan pojok. Nah, ini adalah persoalan set piece juga. Nah, kemudian kita melihat 2006, 2002 Brasil juara, tidak perlu kita bahas. 2006 Thierry Henry juga mencetak gol lewat volley dari umpan tendangan bebas Zinedine Zidane. Nah, di situ kita melihat ada persoalan dari bola mati, situasi ketika Brasil menghadapi bola mati. 2014 gol pertama Jerman yang mengalahkan Brasil 7-1 waktu itu datang dari umpan pojok. Anda boleh putar kembali di YouTube yang disambut oleh Thomas Muller. Itu gol pertama yang kemudian membuat kolaps ya mental pemain-pemain Brasil, diikuti dengan gol-gol lainnya. Nah, itu gol pertamanya juga dari bola mati Jerman ketika itu. 2018 gol Belgia yang pertama itu gol bunuh diri Fernandinho, dan itu dari sundulan, bermula dari sepak pojok juga, ada Vincent Kompany di situ, kemudian menyentuh Fernandinho dan dianggap sebagai gol bunuh diri dari Fernandinho. Itu juga dari bola mati, itu 2018. Nah, lawan Korea juga, itu juga berawal dari bola mati, kemudian bola muntah dan disambut dengan tendangan keras oleh pemain Korea Selatan. Nah, jadi ini situasi set pieces atau tendangan bola mati dari lawan ini dianggap sebagai titik lemah dari Brasil. Nah, itu. Kemudian ada lagi pandangan yang menyebut bahwa kelemahan Brasil adalah nanti kalau mereka overconfidence itu bisa menjadi titik kelemahan. Tapi saya nggak mau membahas tentang overconfidence itu karena sulit diukur ya. Itu seperti kalau komentator di televisi itu bilang, oh pemain itu terlalu terburu-buru. Bagaimana dia bisa tahu kalau pemain itu terlalu terburu-buru kan? Nah, sama, overconfidence itu juga sesuatu yang sulit diukur. Kita nggak pernah tahu apakah pemain Brasil itu overconfidence atau tidak. Tapi analisa orang, overconfidence sebagai unggulan ini bisa membuat titik lemah bagi Brasil. Tapi saya nggak mau membahas itu. Tapi kita melihat bahwa sisi fullback dan sisi bola mati, dari bola mati sudah banyak buktinya. Dari fullback ini Anda bisa nilai sendiri apakah itu kelemahan mereka. Nah, kita melihat di sini nanti melawan Kroasia, Brasil sudah 2 kali menang ya, 1-0 2006 dan juga 3-1 tahun 2014. Dan apakah Brasil akan seperti yang disebut oleh lembaga analis, lembaga data yang akan menang mudah dengan persentase kemenangan lebih dari 70%. Nah, kelebihan Kroasia di sini apa? Kroasia ini adalah tim yang sangat resilient ya, ulet. Jadi dia itu dia boleh dikalahkan secara skor, tapi dia akan menguras lawannya secara fisik, secara mental, dan secara emosi. Jadi dari 5 putaran knockout di Piala Dunia terakhir yang dijalani oleh Kroasia itu 3 kali berakhir adu penalti. Dan hanya termasuk Inggris juga merasakan, Inggris nggak sampai adu penalti tapi sampai ke perpanjangan waktu di 4 tahun yang lalu. Satu-satunya yang nggak sampai perpanjangan waktu atau 90 menit itu hanya di final ya lawan Perancis ya, ketika mereka kalah 2-4 ketika itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Kroasia ini bisa menguras fisik, bisa menguras mental, bisa menguras emosi lawannya. Nah, tinggal apakah mereka akan bisa bertahan dari lini serang Brasil yang dahsyat itu tadi. Nah, persoalannya lini depan mereka ini punya problem, tumpul.
Kramaric itu hanya sepanjang 4 pertandingan expected goals dari Kroasia itu hanya 4,44. Jadi hanya punya peluang 4,44 peluang sepanjang 4 pertandingan, dan Kramaric striker mereka itu expected goalnya hanya 0,8. Kecil sekali. Livaja kemudian Petkovic juga belum seperti yang diharapkan, bahwa Petkovic bahkan nggak bikin shoot ke gawang Jepang. Nah, itu yang problem yang harus diatasi oleh Kroasia kalau mau menang melawan Brasil. Nah, mungkin Kroasia akan pilih untuk bagaimana bisa membuat pertandingan ini sampai perpanjangan waktu dan adu penalti. Tapi dengan kondisi lini serang Brasil yang sedemikian dahsyat, saya pikir anggapan bahwa Brasil akan menang itu benar adanya. Nah, silakan jika Anda punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.